Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Di jam ini tuh udah jam rawan ya, ngantuk, mulai capek, tapi tetap semangat ya. Oke, hari ini perkenalkan kakak, nama kakak lupa belum ditulis. Raihan. Oke, kakak Raihan, gitu ya. Ini aja Kak Raihan. Kakak ini sebagai master teacher informatika, gitu ya. Kakak udah lebih 6 tahun lebih berkarir di bidang IT, gitu ya. Kakak seorang programmer. Kakak juga bikin aplikasi, bikin mobile apps, website dan sebagainya, gitu. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, gitu ya. Telkom Indonesia, gitu. Selain mengajar, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi, algoritma, stack, dan queue, ya, antrian. Oke, sebelumnya nih, kakak pengen tanya dulu, teman-teman suka buka komputer kan? Punya laptop? Oke, yang dibuka di laptopnya apa? Main game? Main HP? Oke, berarti jarang buka laptop ya? Oke, komputer jarang. Oke, nah di informatika ini jadi nantinya akan mempelajari berbagai hal tentang komputer, aplikasi, gitu ya. Gimana kita buat aplikasi, buat games, gitu, seru gitu. Dan nantinya pun kedepannya ada teman-teman di sini bisa berprofesi secara opsional gitu, menjadi seorang programmer gitu ya. Kayak kamu kerja di Tokopedia gitu, di Bukalapak gitu, bahkan kamu kalau lebih jago banget codingnya, kamu bisa di Google gitu, kerja di Twitter. Wah, itu luar biasa gitu pencapaiannya. Nah, kakak mau jelasin dulu nih dengan kakak kontrak belajarnya gitu ya. Kita ada kontrak belajar. Jadi kontrak belajar itu apa sih, Kak? Nah, kontrak belajar ini adalah ketentuan dan gimana nantinya kedepannya ketika kakak mengajar di kelas ini, gitu ya, di kelas informatika. Nah, yang pertama, ketika pembahasan kakak akan ada pertama pendahuluan dulu, kemudian materi lebih dari 1 jam gitu ya. Nanti penutup kesimpulan 20 menit. Jadi pembukaan pendahuluan 20 menit dan kesimpulan 20 menit. Nah, kemudian aturan di kelas kakak, perhatikan teman-teman harus full attention to the kelas gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditanyain, raise hand. Terus tak lupa juga buat ruangan ini aman dan nyaman untuk belajar bersama-sama gitu ya. Kakak juga nggak begitu jago gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih bisa juga belajar gitu. Nanti saling sharing, kita saling koreksi kalau ada yang lebih tahu kayak gitu ya. Mengerti ya? Oke. Nah, sebelumnya kita langsung ke materi yang pertama, yaitu berpikir komputasi. Berpikir komputasi. Oke. Berpikir komputasi. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak sih apa arti berpikir atau berpikir komputasi itu apa? Dari kata berpikir, komputasi, kira-kira apa itu berpikir? Berpikir, kita sering berpikir nggak? Sering ya? Berpikir sering ya? Kayak komputasi apa itu? Komputasi apa? Menghitung gitu. Ya, komputasi itu adalah menghitung gitu ya, menghitung gitu ya. Nah, berpikir berarti kita memikirkan suatu tentang menghitung gitu ya, bukan. Tapi berpikir komputasi ialah
berpikir dalam menghadapi suatu masalah, dalam menghadapi suatu masalah atau problem ya, masalah untuk menunjukkan solusi yang efektif, efisien dan optimal gitu. Nah, inilah arti dari berpikir komputasi. Nah, nanti ada apa hubungannya Kak dengan komputer gitu dan informatika. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi berpikir komputasi ini adalah proses berpikir dalam menghadapi suatu masalah untuk memunculkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal ya. Solusi itu tidak hanya perlu yang efektif gitu, tapi dia juga perlu efisien gitu, nggak berbelit-belit, dan juga dia harus optimal gitu ketika kita bikin suatu solusi. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita misalkan ada masalah gimana nih kita menghadapi nyamuk gitu di rumah, kita mau tidur nih, nyamuk banyak sekali gitu. Apa yang akan kita lakukan? Lewat nyamuk gitu ya, bukan berarti membakar rumahnya supaya nggak ada nyamuk gitu ya, bukan kan? Kalau membakar rumahnya pasti akan timbul masalah baru kan. Makanya kita pilih solusi yang tepat, yang baik gitu, yang efisien, yaitu menggunakan obat nyamuk gitu, pakai lotion atau apa gitu ya, dipres. Nah, sama halnya ketika kita kayak buat nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Kita udah buat nasi goreng enak gitu ya. Nah, kemudian nasi goreng itu digandrungi sama teman kita gitu, keluarga kita, pengen nyobain dong gitu nasi goreng yang kalian buat enak gitu. Oh, kita harus berpikir nih gimana ya supaya kita bisa memberikan kepada teman-teman dan keluarga kita buatan nasi goreng kita gitu yang kita masak gitu ya. Maka kita harus berpikir nih caranya, berarti kita harus bikin nasi gorengnya lebih banyak gitu kan. Berarti dengan bumbunya bisa kita bikin stok sendiri gitu ya, supaya kita bisa memberikan kepada teman-teman kita atau keluarga kita gitu. Nah, inilah yang menjadi kenapa berpikir komputasi ini penting gitu ya. Dan ini pun menjadi fondasi dari fondasi dalam ilmu gitu ya. Jadi gini, latar belakangnya itu kalau dalam suatu hierarki gitu ya, ada hierarki ilmu, kayak gini. Jadi kita masuk ke latar belakangnya. Ternyata latar belakang dalam kita menimba ilmu itu ada levelnya gitu ya,
level dari bawah sampai akhir, sampai tingkat tingginya gitu. Nah, yang menjadi fondasi utamanya adalah berpikir. Ya. Nah, tingkat tinggi level dalam memahami ilmu itu adalah menulis, membaca, dan ini adalah pasang reasoning, mengapa atau reasoning why. Nah, dalam tingkatan ilmu ini adalah menjadi fondasi gitu. Ini menjadi fondasi. Nah, ini yang satu tingkatan tinggi. Satu. Kedua. Ini paling tingkat tinggi kan? Ini dari bawah 3 itu dari tingkat bawah Y. Nah, dalam level kita memahami ilmu itu pertama tentunya kita Y dulu gitu ya. Dari level terendah, dari level 3 Y. Kenapa gitu ya? Kayak penasaran kenapa sih kita perlu belajar ini gitu. Reasoning dulu. Terus kita mulai baca-baca nih, suka nih dengan ilmunya gitu ya. Oh, ternyata suka nih dengan informatika, ternyata suka nih dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, baru di tingkat paling atas adalah menulis gitu ya. Menulis kita, oh kita udah punya ilmunya nih tentang informatika, tentang bahasa Inggris, kita pengen nulis sesuatu, nulis buku, nulis cerita gitu ya, nulis suatu hal tentang materi tersebut, maka kita tulis gitu. Tentu ya, berpikir ini menjadi fondasinya. Ketika kita reasoning, kita harus juga sambil berpikir kan ya. Kita harus pikirkan dulu gitu, apa yang kenapa alasan tersebut kita pikirkan gitu. Dalam membaca pun kita harus sambil berpikir kan gitu ya. Ini maksud dari ini apa sih gitu kan ketika baca. Tuh. Nah, sama ketika menulis pun kita berpikir juga. Ini maksudnya gimana sih gitu ya. Dan penulis itu harus penuh gitu, berpikir, mendengar dan melihat gitu, visual itu lebih tinggi gitu. Nah, ini adalah salah satu konteks dari si berpikir komputasi. Nah, nanti setelah itu apalagi nih Kak, ada apalagi yang menjadikan komponen dari berpikir komputasi itu nyambung ke informatika gitu ya. Nah, salah satu lagi adalah alasan keduanya itu adalah karena berpikir komputasi ini
karena ini akan melatih otak kita lebih kritis dengan satu hal. Nah ini nantinya nyambung juga dalam informatika gitu, khususnya di pemrograman gitu. Karena nantinya ketika kita bikin program, kita harus berpikir secara kritis gitu. Gimana sih ini kodenya gitu ya, gimana kita buat game yang bagus, yang menarik gitu, diminati oleh banyak orang dan sebagainya gitu. Nah ini adalah fungsi dari berpikir komputasi gitu. Selain ini ada juga empat elemen yang memenuhi atau yang saling berkaitan dengan berpikir komputasi. Apa saja itu? Empat komponen utama dari berpikir komputasi. Komponen utama dari berpikir komputasi. Komponen utama komponen utamanya adalah abstraksi, dekomposisi itu. Dekomposisi. Yang kedua ada yang namanya abstraksi. Ketiga ada yang namanya pengenalan pola atau pola. Mungkin bisa dikatakan yang kedua lagi adalah algoritma. Oke, kita bahas satu-satu. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, coba kita bahas satu-satu. Apa sih dekomposisi? Apa itu abstraksi? Apa itu pengenalan pola atau pola gitu? Apa itu algoritma? Nah, dekomposisi kita masuk ke komponen dari berpikir komputasi. Kita udah tahu nih definisi dari berpikir komputasi. Kita mau tahu juga nih apa aja yang berhubungan dengan berpikir komputasi gitu. Apa aja 4 komponennya. Pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ialah proses memecah masalah menjadi bagian kecil. Bagian kecil. Nah, maksudnya gimana Kak? Proses memecah masalah menjadi bagian kecil. Nah, dekomposisi ini kan misalkan gini ya, kita punya masalah yang gede banget gitu. Kira-kira supaya mudah kita solvingnya atau ya ketika memecahkan masalah tersebut gimana caranya supaya hal itu jadi mudah? Apakah langsung kita lawan si masalah yang besar tersebut atau bagian kecil-kecilnya dulu, atau kita buat kecil-kecil? Kira-kira lebih mudah mana? Langsung yang besar. Ketika main game langsung melawan bos atau krocoknya dulu gitu. Bisa aja kita langsung yang besar, tapi kayaknya bakal lama gitu ya. Tiba-tiba kita belum level berapa udah lawan bos gitu. Gak ada armor, gak ada apa, pasti kalah dong. Kalah ya. Nah, makanya dekomposisi ini adalah proses memecah masalah menjadi
bagian kecil gitu ya. Jadi lebih gampang nih ketika nanti ketika kita melawan suatu atau memecahkan suatu masalah gitu. Lebih baik kita selesaikan dulu yang kecil-kecilnya, baru nanti merurut ke jadi terurai kan masalahnya. Sama halnya kayak di game nih, kita mau lawan bosnya gitu ya. Tentunya kita lawan dulu nih kerocok-kerocoknya gitu ya. Pengawal-pengawalnya gitu, biar si bosnya tinggal sendirian, nanti kita lawan gitu. Oke, sampai di sini paham ya dekomposisi? Oke, konsep pertamanya. Nanti akan gimana sih Kak hubungannya dengan informatika gitu. Oke, begitu. Kemudian satu lagi. Komponen berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi ini apa sih Kak? Yaitu proses dalam pemecahan masalah, hanya pada bagian inti gitu ya. Oke, nah, abstraksi. Komponen yang kedua adalah abstraksi. Apa ini maksudnya Kak? Abstraksi adalah proses dalam pemecahan masalah hanya pada bagian inti gitu ya. Jadi intinya gini, ketika kita punya masalah, tentunya kita akan cari solusi untuk langsung ke masalah tersebut gitu kan, bukan ke hal lainnya gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan abstraksi gitu ya. Contoh di kehidupan sehari-hari, misalkan kita pengen buat mobil kita tampilannya lebih bagus gitu. Pasti apa yang kita buat? Pasti apa yang kita ganti dalam mobilnya? Dia dimodif ya. Dimodif, betul. Dimodif bagian apa ya kira-kira? Knalpot. Oke, bagian luar ya. Mesinnya perlu nggak? Perlu juga ya. Tapi kita hanya pada tampilan loh. Oh. Kalau nah betul kan, pelek, warna, knalpot, berarti yang dilihat gitu. Itu kan masalah kita itu pengen tampilan aja gitu. Gak apa-apa tampilan mobilnya bagus, tapi mesinnya jelek gitu. Kita hanya pada fokus tampilan gitu. Nah ini yang dimaksud dengan abstraksi gitu ya. Jadi kita mengesampingkan hal yang tidak perlu gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah pengenalan pola gitu. Ini sebenarnya tambahannya pengenalan pola ya. Atau nanti kalau di sekolah ada recognition pattern gitu. Kita sampai jam 3 ya? Iya. 2 jam. So, apa itu pengenalan pola atau pola pattern mereka itu? Proses mengenali masalah yang sama gitu ya. Coba kira-kira ketika kita punya masalah yang sama, kita lakukan, kita cari solusi yang baru atau kita udah yang baru ya? Yang sama ya? Oke, berarti kita nggak perlu lagi cari solusi yang baru ya, karena solusi yang udah ada pernah kita gali gitu, pernah kita buat gitu, maka kita tidak perlu lagi bikin solusi baru gitu untuk pola yang sama gitu. Nah ini adalah pengenalan pola gitu. Nah ini adalah dasar dari teman-teman gimana nanti ketika buat aplikasi itu kita harus tahu dulu
polanya seperti apa gitu. Nanti dia nggak perlu nulis ulang kembali kodenya gitu. Nah terakhir adalah algoritma. Ada yang tahu algoritma itu apa? Belum pernah. Oke. Proses berpikir mencari masalah. Terus itu mencari masalah. Proses mencari masalah secara sistematis dan logis. Oke, tadi kita udah dapat nih dekomposisinya. Kita udah pos masalah tersebut kita udah ubah menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Ya. Terus tadi kita juga udah membuang apa yang gak penting buat kita gitu ya, abstraksi. Kemudian pola, kita juga udah mengenali nih polanya, solusinya gitu ya, pattern yang sama. Nah algoritma ini adalah eksekusi terakhir gitu ya, eksekusinya gitu. Algoritma ini ketika kita udah dapat polanya dan sebagainya, baru kita eksekusi. Ini yang disebut dengan algoritma. Baru kita selesaikan masalah tersebut gitu dengan sistematis dan logis, dengan dekomposisi abstraksi pola kita masukin ke algoritma tersebut seperti itu. Nah kalau di kasus kehidupan sehari-hari, misalkan kita tadi kita mau bikin nasi goreng gitu. Nah berarti masalahnya adalah kita pengen bikin nasi goreng gitu ya. Apa yang kita perlukan? Berarti kita dekomposisi dulu. Kira-kira apa aja? Bahan-bahan, nasi, gitu ya, kecap, bumbu dan sebagainya ya. Oke, kita abstraksi, kita buang gitu. Kira-kira kita pengen bikin nasi gorengnya apa nih? Nasi goreng enak atau nasi goreng seafood misalkan? Seafood. Berarti kita nggak perlu, yang nggak perlu di seafood apa biasanya? Berarti nggak perlu pakai ayam ya, karena udah seafood gitu. Berarti kita hindari bahan-bahan yang ada ayam, beef, daging dan sebagainya, karena kita maunya Seafood. ya seafood gitu ya, abstraksi. Nah itulah abstraksi contohnya. Terus kita udah ada polanya nih. Nah polanya itu tadi setelah sama semua, baru kita goreng, caturin semua algoritma gitu. Seperti itu. Jadinya inilah maksud dari berpikir komplikasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua. Boleh. Pikir apa makan? Siapa? Oh ya, kita nanti absennya di akhir ya. Cuma 2 orang ya. Oke, udah ini kita coba ke kuis coba ya. Kita lihat satu soal. Kita udah tahu komponennya, sekarang kita coba. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan ya. Oke, kita contoh, kita punya masalah ini.
warnanya Rubik misalkan gitu ya. Tapi Rubik ini kita ada tombolnya di sini. Ya. Ini warnanya merah, biru, ini yang putih, angka putih, satu hitam. Nah, kita punya kotak gitu ya. Ketika kita klik tombol tengahnya, dia akan berputar ke arah jam gitu ya. Ke arah jam. Ya, searah jam ya. Nah, dari searah jam ini warna itu akan berubah nih. Oke, udah tahu ya polanya ya. Kita analisis tadi. Nah, oke. Set. Kita bikin lagi. Yang tadinya di sebelah kanan kita dimasukin ke bawah. Oke, kita akan Oke, nah ketika kita putar sekali, dia akan berubah posisinya saat jam-jam gitu. Nah, kira-kira ketika kita klik sekali lagi di mana warna merah biru hitamnya di mana? Kiri bawah, hitamnya di atas kiri, birunya di kanan bawah. Oke, betul ya. Jadi kita sini. Ini kan muter semuanya sini. Ini lupa susu ini. Ini sih Basuh, makin basuh. guys. Itu kan gimana sih? Oke, ini bakal berubah kayak gini ya. Jadi kalau kita putar sekali lagi, dia berubah seperti ini. Jadi dari sini, dari awalnya ini, di sini, bagian ini. Nah, kira-kira tadi kita udah mengenalin polanya kan? Ya. Ya, kita udah menjadi dengan pattern recognition. Kita udah nemuin polanya, oh ternyata di sini gitu. Nah ini nanti dia gitulah dari berpikir komputasi gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Oke, sebelum kita lanjut ke materi jenis algoritma, kita coba recap kembali berapa itu berpikir komputasi dan coba baca bareng-bareng. Berpikir komputasi ialah proses berpikir dalam menghadapi suatu masalah untuk menentukan solusi yang efektif dan efisien dan optimal. Kita base ini yang kita highlight di sini, efektif. Efisien Dan optimal. Jadi intinya adalah proses berpikir dalam menghadapi suatu masalah. Solusi yang efektif dan optimal. Oke,
sampai di sini paham ya, aman ya? Paham. Oke. Nah, kemudian setelah itu dalam berpikir komputasi ada komponen utama ya, yang terdiri dari dekomposisi, abstraksi, pola dan algoritma gitu ya. Nah, tadi juga kita udah tahu nih bagaimana pengenalan dari pattern recognition pola itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang jenis algoritma. Oke, kakak hapus aman ya? Ini kakak hapus aman ya? Nah, Udah enggak, udah dipotong. kalau di bakal, boleh. Oke, dulu ya. Gila itu pergi saja. Saya tahu. Bahasa Pak. Nah. Oke, udah. Oke, aman ya. Kita hapus dulu. Kita masuk ke materi kedua yaitu jenis algoritma. Baru. Kalau pas bulat uji Segitu. Oke, kita masuk ke algoritma. Nah, algoritma ini tadi adalah komponen utama dari berpikir komputasi gitu ya, atau computational thinking. Nah, algoritma itu sendiri terbagi ada jenis-jenisnya. Gitu. Kalau dalam programming gitu ya, atau dalam dunia komputer. Nah, sesuai dengan materi kita, algoritma yang akan kita pelajari adalah algoritma searching dan sorting. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? kamu paling suka jam 12 apa lagi? Itu kan. Terus apa? Ada algoritma sorting dan ada algoritma searching. Oke, nah jadi sebenarnya jenis algoritma itu ada jenisnya gitu, ada banyak gitu. Tapi yang akan kita bahas ini adalah algoritma sorting dan algoritma searching gitu. Nah tadi definisi algoritma adalah suatu pemecahan suatu masalah yang sistematis dan logis gitu ya. Oke. Jadi algoritma ini adalah pemecahan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dan logis. Nah, kita masuk ke pengertian algoritma sorting dulu. Algoritma sorting. Sorting.
gitu. Masalahnya itu di sini adalah masalahnya elemen atau data gitu kalau di komputer ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya algoritma searching. Dan dengan kriteria tertentu. Oke. Misalkan pencarian suatu masalah gitu ya, pencarian, tapi masalahnya di sini adalah data. Amin. Pencarian suatu amin. Nah, oke, kita masuk ke algoritma sorting dan searching. So, tadi kita udah tahu definisinya. Algoritma sorting adalah pengurutan suatu elemen atau data gitu ya. Nah, kemudian kalau algoritma searching adalah pencarian suatu elemen atau data juga gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Kamu pernah searching nggak ketika mencari buku, games gitu, kayak di website atau di YouTube, di Instagram, TikTok? Kamu pernah cari kan, searching. Nah, itu yang nanti digunakan algoritma searching gitu. Algoritma searching dalam satu data. Nah, kalau sorting, kamu pernah nggak mengurutkan dari yang harga terbesar misalkan di suatu marketplace kayak di Tokopedia atau di Shopee gitu, kamu ngurutin dari yang terbesar ke harganya ke yang terkecil gitu ya. Oke. Atau dari yang terpopuler gitu kan, ada biasanya ya. Atau yang apalagi ya, kayak yang paling terbaru gitu, paling update, paling lama gitu. Nah, itu adalah fungsi dari algoritma sorting gitu. Nah, kenapa sih Kak kita perlu nge-sorting dan nge-searching gitu ya? Karena dalam kumpulan data kita diperlukan, tentunya kita harus tahu gimana cara kita mengolah suatu masalah yang terjadi dalam data tersebut untuk menjadikan suatu solusi, yaitu dengan adanya algoritma sorting dan searching tersebut gitu. Nah, dalam algoritma sorting dan searching ada jenisnya juga. Ada jenis-jenis yang terdapat dalam algoritma tersebut gitu. Kok masih banyak jenisnya ya Kak? Gitu. Kenapa sih kok banyak jenisnya? Nah, jadi karena dalam algoritma ini sebenarnya tadi kembali ke teknik gitu. Karena algoritma ini kan cara berpikir gitu, cara pemecahan suatu masalah gitu. Berarti cara ini adalah banyak cara gitu ya. Nah, makanya dalam algoritma sorting ini terdapat banyak cara juga untuk menyelesaikan suatu masalah dengan solusi algoritma sorting yang berbeda-beda gitu. Kita coba satu lihat contoh dari algoritma sorting. Oke. Ada 3 jenis algoritma sorting. Yang paling pertama adalah bubble. Bubble, kemudian ada selection sort. Ada terakhir adalah
insertion. Oke, kita bahas satu-satu. Kamu sih kan maksudnya bubble, insertion, kemudian ada selection. Kelihatan nggak? Kelihatan ya tulisannya di belakang. Oke, kita bahas satu-satu. Bubble, selection, insertion. So, apa sih itu bubble sorting? Apa itu selection, sorting? Apa itu insertion, sorting? Jadi, kalau bubble itu adalah kalau bubble itu adalah definisinya mengurutkan data ke data dengan lawan dengan data di sampingnya. Artinya sortingnya itu ke samping gitu, ke kanan. Sorting. Ini sorting yang paling mudah gitu. Ini kita coba lihat ya. Ini. Oke, kita coba lihat ke depan. So ada bubble sorting, selection sorting, ada juga insertion sorting. Oke, kita lihat ke depan. So ada bubble sorting, ya. Apa itu dengan bubble sorting? Jadi bubble sorting ini dengan nilai terdekat, ya, terdekat dengan nilai tersebut. Sedangkan kalau selection dia itu menyeluruh. Kalau insertion dia itu dengan sorting dengan suatu masukkan elemen atau disebut dengan variabel. Ya. Ini kita masukin misalkan ya, informatika, tuh teknologi ya. Oke, kita bahas bubble itu adalah sorting yang paling mudah.
Kenapa? Karena nantinya ketika let's say kita punya data banyak gitu, punya angka deretan angka dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 Nah, kita nge-sorting gitu dari urutan terkecil ke terbesar. Nah, ini ada yang bawah. Dia satu-satu ngeceknya. Nah, kalau Ketiga ya? Iya, ketiga dia berdasarkan yang terdekat gitu. Terus seterusnya sampai dia cek terus nilai semua kan. Sedangkan ini adalah selection semuanya. tuh. Ini adalah bubble. Sementara kalau dia selection ini kata ini kayak gini. 1, 2, 3. Nah, kalau selection itu dia akan keseluruhan gitu. Maksudnya gimana keseluruhan? Jadi dia itu akan mencari dulu nilai terkecil dan nilai terbesarnya gitu. Berarti nilai terbesarnya mana? 5. 1. Nah, satu kan terkecil. Ya. Nah, baru ditukar posisinya gitu. Kalau ini satu-satu ditukar posisinya. Gitu. Kalau ini semua langsung. Ketika udah nemu nilai terkecil dan terbesarnya, seluruhnya di gitu. Ada juga yang namanya insertion. Oke, maksudnya gimana sih Kak kalau insertion? Ini ya. Nanti kita insertion. Saya bukan informatika ya. Pembahasannya ya ini kalau udah ngoding, nanti kayak gini kalau dengan program bikin game tuh kayak gini codingannya, udah seperti dulu polanya, ada angka-angka gitu. Nah kalau insertion kita ada masukan gitu, ada yang di insert. Misalkan kita pengen mencari nilai yang terbesar lebih dari 2, berarti di sini kita punya variabel 1 gitu ya, atau i. Variabelnya i kita masukkan 2. Berarti kalau kita masukkan ke sini, kira-kira dia akan ngecek itu satu-satu. Dia ngecek dulu ke 1, apakah 1 lebih dari 2? Oke, apakah 2 lebih dari 2? Sama. Oke, sama. Berarti udah stop di sini sortingnya pergantiannya akan dari sini sudah sampai dia menemukan yang satu sesuai dengan insertion dia. Kayak gitu insertion dan sebagainya. Oke, sudah paham ya? Tulisnya ini algoritma sorting. Ini adalah algoritma sorting. Algoritma sorting. Kita langsung ke algoritma searching. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Sampai di sini belum ada ya algoritma sorting. Kita masuk ke algoritma searchingnya. Algoritma searching. Ini apa lagi sih Kak? Gila, apaan lagi sih algoritma? Kok ada lagi banyak ya? Algoritma searching. Nanti serunya nanti kalau udah praktek gitu. Nanti kalau udah ada prakteknya, kalian boleh bawa laptop. Nanti kalau kalian punya laptop atau enggak
kalau di HP sih sebenarnya bisa juga sih, tapi kecil aja lah yang kita akan buat game gitu. Oke, kita lihat ke depan. So, algoritma searching. Definisi apa? Pencarian suatu elemen. Tadi ada pembuatan suatu elemen atau data, sekarang adalah pencarian. Maksudnya gimana sih Kak? Gitu. Nah, dalam algoritma searching ini, ketika kita, jadi gini ya, teman-teman semua, dalam suatu data itu, dalam suatu komputer itu kan ada tentunya data atau file gitu ya. Teman-teman kan tadi udah pernah cari searching, sorting gitu. Nah ini adalah dua-duanya itu adalah sama-sama untuk mengorganisir atau untuk memanage suatu data gitu kan. Bedanya kalau searching itu untuk mencari apa yang kita mau datanya gitu. Kalau sorting itu datanya udah kita temuin nih, tapi kita pengen diurutin lagi lebih spesifik gitu. Gitu ya, ngerti ya. Jadi kalau sorting itu kita misalkan searching tentang jaket kulit di Tokopedia gitu, atau di Shopee. Nah pasti yang muncul itu ada jaket hitam gitu, jaket kulit, semua pasti muncul gitu ya. Nah ketika kita sorting, kita diperlukan yang namanya sorting. Maka dari itulah sorting diperlukan. Ya, sorting. Nah ini adalah searching. Lebih jawab apa? Oke, boleh. Apa? Sekarang Halo. Apa lagi? Gimana? apa? Hah? Apa? Ini bawa. Ada. Dua-duanya. Kok suara habis kok nih? Ah, masuknya sih nanti lagi. Jadi berlain nih. Sudah berapa sering bola? Ini lagi bola nih. So jadi algoritma searching ini ada jenisnya sequential dan binary. Nah sequential itu umumnya gitu, pada umumnya ketika searching kita akan menggunakan sequential. Gitu. Misalkan kita langsung aja ke contoh, kayak perhatikan kita punya data di sini 1, 2 kelihatan ya, 3, 4, 5. Nah kalau ketika searching di dalam satu komputer ini nantinya data tersebut ada data tambahan yang disebut ada yang namanya indexing. Nah indexing ini untuk mempermudah dalam pencarian yang dimulai dari angka 0. Empat ya. Nah, kalau indeks dan kalau ketika searching itu ada yang disebut dengan indeks. Karena kalau dari komputer itu angka itu mulainya dari 0 gitu, bukan dari 1 gitu. Angkanya itu mulai dari 0. Karena komputer itu mengenalnya 1 dan 0 gitu sebenarnya. Nah, dalam indexing ini kita nantinya datanya ini dicari nih, kalau searching itu di mana nih posisi data nomor 1. Oh, posisi nomor 1 adalah ada di 2 gitu. Berarti nanti akan ke sini. Berarti nanti akan ke di 2.
Berapa nih kira-kira posisi data yang ada di nomor 1 ya? Data nomor 1 apa sih? Nah, misalkan lagi kita pengen cari data keempat. Data keempat berarti yang mana nih? 4 sini ya. Ya, kedua, 3, 4 ini. Data keempat. Gitu. Oke, ini adalah algoritma searching. Nah, nanti pun gitu ya. Tadi ketika algoritma ini nantinya sama-sama untuk mengorganisir suatu data. Nah, itu ada tadi jenis algoritma. Oke, sampai di sini paham ya, teman? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau gitu boleh difoto nanti kakak hapus. Guys, kita masuk. Sudah difoto? Kita punya waktu beberapa menit lagi untuk masuk ke stack dan queue. Oke, udah aman ya, kakak hapus ya. Oke, kita take this back as jenis algoritma. Kita masuk ke stack dan queue. Apa itu stack dan queue? Stack habis. Stack. Oke, tadi kita udah bahas algoritma, kemudian berpikir komputasi. Ini ada apa lagi sih kak? Ada stack dan queue. Nah, jadi hasil dari algoritma tadi, hasil dari algoritma sorting dan searching. Nah, data yang disebut itu adalah queue atau stack gitu ya. Nah, yang membedakan apa sih, kita masuk ke definisi dulu, stack atau queue itu apa sih kak? Oke, yang pertama kita ada yang namanya stack dulu ya. Stack. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Stack. 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 Oke, gitu aja kakak ya. Jadi kamu nggak ada Oke, kita masuk ke stack dulu. Apa sih definisi stack itu sendiri? So, stack itu adalah tumpukan ya, sesuai dengan bahasa Inggrisnya tumpukan. Kumpulan elemen atau data. Elemen atau data. Oke, apa sih maksudnya kak? Tumpukan atau elemen gitu? Coba teman-teman kita masuk ke kehidupan sehari-hari. Kira-kira tumpukan ini bisa sering kita jumpai dalam kehidupan.
Ketika kita menaruh suatu buku, menumpukan buku, gitu kan, kita tumpuk atau peran buku gitu. Dari yang pertama sampai yang terakhir gitu ya, paling atas gitu. Kira-kira yang akan dibawa kalian yang mana dulu? Yang atas kan? Oke. Bukan yang bawah ya? Padahal yang pertama itu tadi. Nah, begitupun dengan stack di komputer gitu. Artinya stack ini adalah tumpukan data kumpulan elemen gitu ya, yang nantinya kita punya data Oke, kita ke depan. So di sini ada kumpulan data gitu ya, tumpukan data. Nah, ketika ditumpuk, nah kalau stack ini biasanya disebut juga tadi ya, tumpukan suatu kumpulan elemen atau data gitu. Tadi ketika kita ingin mencari data tersebut, pastinya yang pertama adalah yang terakhir gitu, yang paling atas, yang paling akhir yang akan dibawa. Yang paling akhir atau paling dibuat gitu. Nah, ini dinamakan dengan stack. Bukan stack, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, stack sesuai dengan prinsipnya, stack itu punya prinsip yang namanya low fit. Dia itu punya prinsip yang namanya low fit. LIFO. Coba, kan kira-kira ini foto apa sih Kak? Tuh, ya jadi last in data, first out. Nah, prinsipnya itu adalah LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk dia yang pertama keluar gitu ya. Karena nantinya kalau tumpukan itu kan pasti kayak baju itu nggak mungkin kita ngambil yang paling bawahnya dulu biasanya, paling atas gitu pasti. Padahal yang paling bawah itu yang pertama kita masukin gitu. Bisa aja kita ngambil yang paling bawah, tapi apa yang akan terjadi? Susah, akan berantakan datanya gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan stack gitu, tumpukan dari data. Nah, sedangkan QQ atau Q gitu ya, antrian data elemen atau data dan Q gitu ya. Contoh kita misalkan punya data lagi nih, kalau di antrian
itu ada yang namanya antrian gitu ya. Sesuai dengan prinsipnya itu adalah FIFO. Nah kira-kira tadi kan QQ suatu antrian elemen atau data gitu. Nah kalau di QQ ini bedanya dia adalah first in first out. Nah betul, first in first Pertama out. saya pertama keluar. Betul. Pertama ngantri, pertama keluar gitu kan. Ya. Pertama di balik terus Oke, coba kalau kita ngantri kira-kira yang masuk pertama yang dilayani pasti Yang pertama. mulai dari antrian yang pertama kan? Ya. Gak mungkin ketika kita ngantri dari ujung dipanggil yang terakhir gitu. Nggak boleh gitu ya. pasti yang pertama. Lawan-lawan. Karena antrian itu tahu nggak bahasa matematikanya antrian? Hah? Bahasa matematikanya antrian tahu nggak? Wah. Bener Wan, Wan, peruan ya, satu persatu. Nggak boleh nyela, satu persatu. Nggak ada. Bahasa matematika antrian satu persatu. Sedikit ya, itu jauh sedikit, jauh sama bapak. Oke, kita masuk kembali ke materinya Q gitu ya, antrian. Dia punya prinsip yang namanya first in, first out gitu. Yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Nah dalam komputer pun gitu, datanya ada yang pertama masuk dan pertama keluar. Nanti ketika algoritma tersebut dijalankan itu seperti itu, kurang lebih gitu. Stack dan queue tadi gitu. Kira-kira dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Oke, sebelum kita sedikit lagi. Tadi kita mulainya kan jam 1:30-2 lebih ya. Kita lebihin sedikit. Nah, tadi nyiapin dulu ini. Oke, kira-kira dari materi stack dan queue ini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada ya, teman? Oke, sekarang kita masuk dari operasi stack dan queue. Jadi stack dan queue ini punya sama-sama operasi gitu kan? Atau sama-sama punya apa ya? Kalau dibilang sistemnya sendiri, jurusnya gitu. Punya jurusnya yang sama gitu. Nah di stack dan queue ini dia punya jurus namanya pop dan push gitu ya. Nah dia ini sama-sama punya jurus yang namanya pop dan push. Bagus. Oke, jadi stack dan queue ini sama-sama punya metode gitu, metode yang sama atau punya jurus yang sama gitu, untuk memasukkan dan mengeluarkan datanya gitu. Ada yang disebut dengan push dan pop. Ya betul, pop ya. Terapit. Santai. Yang mana?
bawahnya. Nanti kamu nangis. Oh, lebih kenapa sih? Sudah baiklah. Hanya doang. Polisi awalnya nggak pantas lagi sama gitu kan? Sedikit aja kayak dulu. Oke, dia itu punya namanya push ya, betul. Push dan pop ya. Push, pop, Nah, pop. metode atau jurus yang sama push dan pop. Jadi stack ini punya push and pop dan Q juga punya push and pop. Apa sih push and pop itu kak? Terus mendorong, Push mendorong. Kalau pop apa? mengeluarkan. Bisa bahasa Inggris tuh. Jadi di dalam manipulasi matematika racun. Ini belajar kan? Oke, kita lihat dulu definisinya. Jelas ya kan? Pop, pop. Kelihatan nggak? Kelihatannya. Kelihatan? Push, Pop. selamat pushkan. Suatu data, suatu ini. Lalu Berarti itu kamu matrik, matrik. dulu. Oh. Hah? Yang lagi? Masuk. Ntar lagi. Matrikulasi. Nggak tahu kenapa emang? Oke, nanti kita pulang dulu. Pulang dulu makan dulu main lagi. Atau aku belum main hari ini? Nah, Bohong. nanti dia belajar itu. Memasukkan suatu data ya? Tuh. Kalau untuk mengeluarkan suatu data. Sebetulnya ini ya. Tuh, aman. Dijemput, hah? Gimana? Mereka? Siap. Hah? Siap. Gila sih banget caranya. Si Asis itu mana si Asis? Gimana sih? Kalau buat Kita ada harap lagi banyak. Oke, perhatikan. Jadi push ini adalah memasukkan suatu data atau mengeluarkan suatu data di akhir gitu ya. Sedangkan pop ini memasukkan data atau menghapus suatu data di awal, di bagian awal gitu. Oke, tadi kita misalkan tadi kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dengan metode push, kita artinya memasukkan data ke akhirnya gitu. Oke, kita misalkan pengen nge-push data nomor berapa? 6. Oke, buat 6 sini. Kita masukin ke sini gitu ya. Oke, nah perhatikan. Kalau dengan push ini kita memasukkan nomor 6 di akhir gitu ya. Oh iya. Kalau dengan pop kita masukkannya di awal. Kemudian menambah apa? Hah? Nah,
Kalau pop itu adalah masukannya di awal gitu. Bedanya seperti itu. Oke, ngerti ya metode push dan pop itu perbedaannya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Belum ada. Mau latihan apa dulu nggak? Udah 10 ya. Iya. Oke, dari teman-teman ada ini pertanyaan, boleh ditanyakan dulu. Belum ada ya? Saya aja. Ya. Iya, saya. Belum ada yang mau tanya enggak nih? Masukkan satu data satu data itu mana sih? kembalikan kemana? Ya, kita di akhir. Wow, akhir push stream kan? Apa? Baik. Lagi les? Atau tak tahu les? Data di akhir gitu ya. Kalau pop itu data di awal. Oke, sampai di sini ada mau pertanyaan dulu atau apa? Yang ada. Tidak ada. Aku langsung praktek aja. Sumpah ya. Minggu depan praktek. Depan praktek ya, boleh bawa laptop atau Bawa komputer. bawa komputer. Oke, boleh dipoto dulu. Udah. Enggak boleh. Oke, kalau udah dari chat juga ya. Kalau udah. Oke, kita masuk ke kesimpulan hari ini. Kita summarize, kita recap apa yang tadi kita udah pelajari. Pertama, kita tadi udah belajar apa itu berpikir komputasi gitu ya, atau computational thinking gitu. Dan 4 komponen utama dari berpikir komputasi. Apa aja tadi? 4 komponennya. Ada abstraksi, dekomposisi, pola, algoritma. Oke, algoritma 4 ya. Kemudian kita juga udah mengenal ada algoritma sorting sama searching. Oke, algoritma sorting dan searching. Oke, kita belajar juga yang namanya stack and queue. Q ya, Q bukan Q. Tumpukan Nanti lihat. stack mana? Oke, kalau stack itu apa? Tumpukan suatu elemen gitu ya. Suatu Nama data. Oke, tadi ya ngebedainnya tadi kalau stack itu Itu keluar Masuk pertama keluar praktek. tuh Kalau cuma masuk pertama keluar pertama. Oke, kayak antrian ya, nggak boleh nyala gitu kan. Iya. Matematikanya apa? 1 per 1. 1 per 1 nggak boleh nyala. Oke, kira-kira belum ada lagi pertanyaan sampai sini? Belum ya? Cukup pengertian. Oke, so itu aja dari kakak materi informatika pada hari ini. Nanti dilanjutkan di next berikutnya, kita mau bahas lebih dalam lagi tentang informatika. Kita sambil praktek programming, kita buat game yang seru-seru pokoknya ya. Oke, selamat berlibur teman-teman, hati-hati di jalan ya. Hati-hati lokal. Jadi jangan masuk lagi ya. Sampahnya lokal. Apa sih mulai? Oke, kita tutup pembelajarannya dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah.